Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang syarat administrasi tentang seminar hasil skripsi di program studi sistem informasi. Jadi kalau sudah menyaksikan syarat administrasi seminar proposal, dia hampir mirip saja. Yang pertama ada form pengecekan syarat administrasi. Di sini ada nama, NIM, kelas, dan judul skripsi. Silakan diisi saja. Namanya, kemudian NIM-nya berapa, kelas pagi A atau pagi B atau malam, kemudian judul skripsi. Adapun berkas yang harus dilengkapi di sini ada 12 ya. Jadi di sini bisa diurutkan sesuai dengan list berkas yang harus dilengkapi. Form ini dulu digunakan untuk pengecekan secara offline, tapi karena sekarang sudah berbasis online melalui KPST dan Google Form, maka form ini digunakan untuk pengecekan list saja. Yang pertama, berkas yang harus dilengkapi adalah form pendaftaran seminar hasil. Ya, jadi dari seminar proposal, kita menuju ke seminar hasil. Kemudian yang berikutnya ada form permohonan seminar hasil. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah lembar persetujuan seminar hasil yang telah ditandatangani pembimbing utama, pembimbing pendamping, dan ketua program studi. Semuanya sebanyak 5 lembar. Harus ditandatangani basah ya. Jadi silakan formnya di-download, kemudian ditandatangani. Jadi bukan ditandatangani lalu difotokopi, tetapi formnya di print atau dicetak dulu sebanyak 5 lembar, baru kemudian ditandatangani oleh Bapak Ibu dosen, pembimbing utama, pendamping, dan ketua program studi. Berikutnya berkas keempat adalah fotokopi transkrip nilai terakhir. Transkrip ini bisa diambil di BAK. Jadi teman-teman silahkan nanti mungkin bisa difotokopi ya, kemudian dilegalisir oleh BAK. Transkrip yang teman ambil tadi silahkan dilihat jumlah SKS-nya. Untuk mengambil skripsi, minimal SKS yang sudah ditempuh adalah 138. 138 SKS, apabila ditambah dengan SKS skripsi 6, maka totalnya adalah 144 SKS. Jadi untuk lulus di program studi informasi jenjang sarjana, itu harus menempuh minimal 144 SKS. Jadi total SKS yang sudah diambil harusnya 138 SKS, ditambah dengan 6 SKS skripsi, nanti akan muncul di KRS ya. Nah itu totalnya nanti 144. Adapun IPK kumulatif terendah atau minimal itu adalah 2.00. Transkrip ini silahkan teman-teman fotokopi sebanyak 5 lembar, kemudian dilegalisir di BAAK. Berikutnya berkas yang kelima adalah fotokopi kwitansi BPP dan SKS di semester saat seminar hasil dilaksanakan. Jadi kalau teman-teman melaksanakan seminar hasilnya di semester 6 seperti saat ini, maka silahkan kwitansi BPP dan SKS-nya juga di semester 6. Kemudian berikutnya nomor 6, yaitu fotokopi kwitansi seminar hasil. Jadi kwitansi bisa diajukan di BAUK setelah melakukan pembayaran ke bank, kemudian silakan difotokopi untuk nantinya diupload atau diunggah di web KPST dan di Google Form. Berikutnya yang ketujuh, syaratnya adalah fotokopi kartu rencana studi yang mencantumkan SKS skripsi. Jadi silakan untuk dicetak sendiri KRS-nya. Ruangannya ada di basement kampus STMIK Widya Cipta Dharma. Di sana sudah lengkap, ada komputer dan ada printernya. Silakan bawa kertasnya ya berwarna putih, kemudian dicetak KRS-nya. Yang jelas di KRS harus mencantumkan SKS skripsi. Berikutnya yang ke-8 adalah teman-teman sudah harus menyaksikan seminar hasil skripsi sebanyak 3 kali. Dan itu dibuktikan melalui form daftar hadir menyaksikan seminar hasil skripsi. Berikutnya berkas yang ke-9 adalah ada lembar daftar wawancara yang sudah ditandatangani dan distempel, teman-teman. Jadi di sini harus sudah ditandatangani dan juga sudah harus distempel oleh tempat penelitian.
Jadi asli 1 lembar, kemudian fotokopi sebanyak 5 lembar. Karena lembar daftar wawancara ini nanti akan dilampirkan di naskah pada saat maju ujian. Lembar daftar wawancara yang sudah ditandatangani dan distempel asli sebanyak 1 lembar, kemudian difotokopi sebanyak 5 lembar. Ya, lembar daftar hadirnya ya. Kemudian yang ke-10 adalah POM bimbingan. Jadi pada saat melakukan proses bimbingan dari seminar proposal, maka teman-teman harus melanjutkan bimbingan lagi untuk menuju ke seminar hasil. Biasanya kalau proposal itu kan dari bab 1 sampai dengan bab 3. Nah, kalau seminar hasil itu sudah lengkap dari bab 1, 2, 3, 4, 5, kemudian daftar wawancara, daftar pustaka, lampiran, daftar isi, tabel, gambar, abstrak, semuanya sudah lengkap. Nah, hal itu dilakukan proses bimbingan. Nah, pada saat bimbingan, jangan lupa dibawa POM bimbingannya. Bimbingannya hasil ya yang asli kemudian difotokopi sebanyak 6 lembar di sini ya. Kemudian berkas yang berikutnya nomor 11 adalah fotokopi sertifikat profesi atau kompetensi keahlian di bidang IT. Boleh Oracle atau boleh Cisco. Kemudian yang ke-12 adalah fotokopi draft skripsi sebanyak 5 rangkap. Ya. Di sini nomor 11. Atau misalnya fotokopi sertifikat profesi atau kompetensi keahlian bidang IT yang lain boleh juga ya. Silakan ditanyakan saja langsung ke grup skripsi di Telegram. Apakah sertifikat profesi atau kompetensi yang teman-teman punya itu bisa diakui atau tidak. Yang jelas untuk sertifikat profesi atau kompetensi keahlian bidang IT itu biasanya Oracle atau Cisco. Baik, itu dia ada 12 berkas yang harus dilengkapi untuk maju seminar hasil skripsi. Berikutnya ini adalah POM pendaftaran seminar hasil. Di sini silahkan diisi nama. Jadi form ini silahkan diketik ya, diketik. Kemudian NIM-nya berapa, kelasnya pagi A atau pagi B atau malam. Kemudian judul skripsinya apa, nomor handphonenya berapa. Mohon nomor handphone yang diisi adalah nomor handphone aktif yang sudah terhubung dengan aplikasi WhatsApp atau Telegram supaya apabila prodi ingin menghubungi teman-teman lebih mudah ya. Berikutnya ada email, silahkan dituliskan emailnya. Berikutnya ada nama pembimbing utama dan pembimbing pendamping, serta di sini ada ketua penguji. Jadi pada saat seminar proposal itu kan teman-teman sudah punya ketua penguji, jadi silahkan diketik saja nama beserta gelar Bapak Ibu dosen, pembimbing utama, pendamping, dan juga ketua penguji. Nah, nanti ketua program studi atau saya akan mengisikan anggota penguji Bapak Ibu dosennya. Selanjutnya, setelah teman-teman mengetahui Bapak Ibu dosen pembimbing utama, pendamping, ketua penguji, dan anggota penguji, maka teman-teman silakan berkoordinasi dan menghubungi Bapak Ibu dosen kapan hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan ujian seminar hasil. Misalnya, di hari Selasa tanggal 5 April 2022 pukul 10 WITA. Nah, hari, tanggal, dan waktu itu bisa disampaikan ke program studi dengan cara mengisikannya di KPST ataupun di Google Form. Berikutnya, untuk ruang nanti diisi oleh program studi ya. Jadi teman-teman hanya menentukan hari, tanggal, dan waktu. Untuk ruangan ditentukan oleh program studi. Apabila sudah selesai pengisian, maka boleh dibawa ke program studi untuk saya tanda tangani di sini. Di sini juga ada prosedur pendaftaran seminar hasil, teman-teman bisa melihat. Mohon gambar ini tidak perlu dihapus, dibiarkan saja. Baik, berikutnya adalah form permohonan seminar hasil program studi sistem informasi. Silakan diisikan nama, NIM, dan kelasnya. Kemudian diisikan judul skripsinya apa, siapa pembimbing utama, pembimbing pendamping, ketua penguji, dan anggota pengujinya.
Ya, kalau misalnya belum tahu anggota penguji boleh dikosongkan. Tetapi apabila sudah tahu silahkan diketik saja. Untuk nama Bapak dan Ibu dosen, silakan diketik lengkap ya, nama dan gelar. Berikutnya di sini ada pemohon, silakan tuliskan nama mahasiswa dan ditandatangani sedikit di sini. Berikutnya kalau sudah, silakan dibawa ke program studi untuk saya tandatangani. Berikutnya kita ke lembar persetujuan seminar hasil. Jadi setelah melalui proses bimbingan dari proposal ke hasil, maka teman-teman bisa mengajukan lembar persetujuan seminar hasil kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing dan juga ketua program studi. Silahkan diisikan di sini judulnya apa, namanya siapa, dan NIM-nya berapa. Kemudian ada program studi dan jenjang. Apabila sudah diisi seperti ini, untuk program studi dan jenjang tidak perlu diisi kembali ya. Jadi yang hanya diketik itu adalah judul, nama, dan NIM. Kemudian di sini ada pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Silahkan di sini langsung diedit saja nama pembimbingnya siapa, cukup bold saja. Kemudian pembimbing pendampingnya siapa. Kemudian mengetahui ketua program studi. Apabila sudah tertulis seperti ini tidak perlu diganti, kecuali nama pembimbing ini. Nah, teman-teman, di sini ada catatan bahwa untuk proses pengetikan menggunakan Times New Roman, ukuran hurufnya 12, dengan jarak spasi 1,5. Nama pembimbing dan ketua program studi, teman-teman tidak perlu menggunakan garis bawah ataupun underline. Jadi, silahkan diedit dari sini saja. Ya, hanya bold saja ini ya. Kemudian apabila sudah diisi, diketik ya, judul, nama, NIM, kemudian nama pembimbingnya sudah diketik, maka silakan dicetak ataupun di-print sebanyak 5 lembar. Teman-teman, sebelum dicetak, silakan catatan ini dihapus terlebih dahulu. Seperti ini ya, jadi sudah tidak ada tulisan catatannya lagi, barulah teman-teman cetak sebanyak 5 lembar atau 5 rangkap. Berikutnya, kita menuju form daftar hadir menyaksikan seminar hasil program studi sistem informasi. Ini adalah lembar menonton. Jadi sebelum maju seminar hasil, teman-teman diharapkan sudah menonton terlebih dahulu pada saat teman-temannya maju atau pada saat kakak tingkatnya maju. Silahkan, ini adalah seminar hasil. Jadi kalau ingin maju seminar hasil, silahkan yang ditonton adalah seminar hasil skripsi program studi sistem informasi. Silahkan diketikkan namanya, diketik ya, namanya siapa, NIM-nya berapa. Untuk isian di dalam tabel sebanyak 3 kali menonton, silahkan dituliskan namanya. Ya, silahkan diketikkan nomor 1, harinya misalnya Senin, tanggal 4 April 2022, namanya siapa, NIM-nya berapa, judul skripsi yang teman-teman tonton apa, kemudian tanda tangan si dosen pembimbing, teman-teman atau seminaris yang maju. Biasanya kan pembimbingnya ada 2 ya, utama dan pendamping. Jadi silahkan dipilih salah satu saja untuk diajukan tanda tangannya. Apabila ketiganya sudah lengkap, teman-teman boleh ke program studi informasi untuk meminta tanda tangan ketua program studi. Berikutnya adalah pembimbingan. Pembimbingan ini harus selalu dibawa setiap teman-teman bimbingan. Jadi silahkan diketik di sini nama, NIM, dan judul skripsinya. Kemudian nanti Bapak Ibu dosen pembimbing itu akan mengisikan di sini uraian revisi apa saja yang perlu teman-teman perbaiki. Baik itu di naskah ataupun di program. Nah, jangan lupa di sini diganti. Nama dosen pembimbing utamanya siapa ya? Seperti ini. Lengkap dengan gelar ya teman-teman di sini. Jadi tidak perlu menggunakan dalam kurung tutup kurung. Jadi silahkan diisi saja. Jadi kalau misalnya dosen pembimbing utamanya adalah Ibu Heni, silahkan dituliskan di sini nama lengkap beserta gelarnya, Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI ya. Jadi sebelum pengajuan bimbingan, teman-teman sudah harus mempersiapkan pembimbingannya. Nama, NIM, judul skripsi, kemudian nama Bapak Ibunya sudah diganti di sini. Untuk ini nanti Bapak Ibu dosen yang mengisi ya. Ini untuk pembimbing utama, teman-teman. Jadi kalau seminar proposal dan hasil, pembimbingannya ada 2.
yaitu untuk pembimbing utama dan juga untuk pembimbing pendamping. Nah, di sini beda ya. Jadi, pembimbing utamanya siapa, pembimbing pendampingnya siapa. Sama namanya siapa, NIM-nya berapa, judul skripsinya apa. Nanti di sini akan diisi oleh Bapak Ibu dosen, tanggalnya dan parafnya. Teman-teman di sini boleh diisi juga dosen pembimbing pendampingnya siapa, Bapak atau Ibu siapa, lengkap dengan gelarnya. Demikian ya teman-teman, untuk menjadi perhatian berkas-berkas yang harus dilengkapi dan harus diisi sebelumnya. Untuk yang lain kan bisa dilampirkan ya, seperti KRS, PPP SKS, kwitansi seminar hasil itu dilampirkan. Untuk form, silahkan langsung download saja di prodisi.wijida.ac.id atau melalui link Google Drive yang sudah di-share di grup skripsi. Jadi, ini dia adalah pengecekan saat administrasi seminar hasil skripsi di program studi sistem informasi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan di grup Telegram skripsi ataupun di kolom komentar YouTube. Baik, terima kasih. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.